Ungkap kesaktian suku Kalang dan cikal bakal suku Pulau Jawa. Pulau Jawa yang sejak lampau menjadi pulau strategis di Nusantara ini ternyata memiliki satu suku asli yang bernama suku Kalang. Orang-orang suku Kalang yang berada di daerah Jawa Tengah dan perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur ini dikenal sebagai ahli dalam pertukangan, membuat bangunan, dan membuat senjata. Meski ada sebagian orang Jawa mendekat dan mempelajari berbagai ilmu dari suku Kalang, namun pada akhirnya mereka tidak dapat menyerap ilmu itu dengan sesempurna. Meski sama-sama menduduki Pulau Jawa, suku Kalang ini berbeda dengan suku Jawa. Konon, orang-orang suku Kalang memiliki tulang ekor kecil yang sedikit panjang daripada orang kebanyakan. Ada beberapa keterangan bahwa masyarakat suku Kalang merupakan sisa murid dari Syekh Siti Jenar. Dalam cerita rakyat, setelah Siti Jenar dihukum mati, konon para pengikutnya dipelihara kembali oleh para wali dan pewaris tahta Demak, Pajang juga Mataram. Mereka inilah yang dikenal dan disebut sebagai orang Kalang atau suku Bajang. Orang Kalang umumnya memiliki raut muka dan tubuh yang aneh di luar kelaziman manusia biasa. Mereka bertugas mengiringi para raja ketika upacara religi dan ritual yang digelar oleh keraton. Hingga saat ini upacara yang mengikut sertakan orang Kalang ini masih sering dilaksanakan oleh adat keraton. Hal ini sebagai satu simbol kepedulian orang keraton terhadap mereka, bahkan merupakan pusaka keraton yang wajib dipelihara. Kemungkinan suku Kalang ini adalah suku asli Pulau Jawa, sebelum orang Sunda dan orang Jawa tinggal di Pulau Jawa. Suku Kalang ini adalah salah satu kunci sukses raja-raja Jawa dalam membangun peradaban Jawa dan menaklukkan daerah-daerah lain di Nusantara. Pada zaman kerajaan dulu, suku Kalang terkenal dengan ilmu mistis dan gaibnya yang sangat sakti. Orang Jawa sering memanfaatkan suku Kalang jika ada daerah invasi yang menggunakan ilmu mistis. Salah satu yang pernah dikalahkan suku Kalang yakni suku Dayak. Suku Dayak yang terkenal selalu bertempur dengan ilmu sihir pun harus menyerah dengan kesaktian orang-orang suku Kalang yang ternyata menguasai ilmu mistis yang lebih kuat. Diceritakan, pada waktu pasukan Empu Nala dari kerajaan Majapahit sudah hampir dipukul mundur oleh orang-orang Dayak dari kerajaan Nang Sarunai. Akhirnya orang-orang dari suku Kalang ini diterjunkan oleh Empu Nala sebagai pasukan pemungkas untuk menghabisi kekuatan pasukan Dayak. Sang Raja Nan Sarunai, Nang Bangaran Raja Anyan, yang bersembunyi di sumur tua yang ditutup 9 buah gong berlapis. Mantera tingkat tinggi pun mampu terendus keberadaannya oleh penciuman orang-orang suku Kalang. Raja Anyan kemudian ditangkap dan dieksekusikan mati oleh Empu Nala. Dan dengan demikian akhirnya Majapahit menang dari pertempuran itu. Suku Kalang ini dipercaya sebagai sebuah kelompok masyarakat yang berdiam misterius di seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang keberadaannya kini entah ada di mana. Dalam sebuah keterangan, dikatakan bahwa mereka sebenarnya bukan suku Jawa, akan tetapi pendatang dari India pelosok yang masih terbelakang, alias primitif. Kedatangan mereka ke bumi Nusantara dibawa oleh saudagar-saudagar India sebagai pengawal sekaligus kuli angkut barang. Ini karena diyakini suku Kalang memiliki tenaga aneh dan sejumlah kemampuan di luar akal sehat. Namun, karena terbelakang dan tidak berpendidikan, suku Kalang mudah dibodohi atau diperintah layaknya budak. Pendapat ini dikemukakan oleh P.J. Feb yang menulis buku Java. Suemar Said Moertono menantang pendapat ini dalam bukunya Negara dan Unsah Bina Negara di Jawa Masa Lampau. Suemar Said memberikan pendapat bahwa suku Kalang adalah suku primitif yang ada di Jawa keturunan Pradara Widya atau Porto Melayu yang hanya bisa hidup di hutan secara berpindah-pindah. Meski hampir sama, namun pendapat ini berbeda dengan Robert Reed dalam buku Penjelajah Bahari, Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika, terbitan Mizan.
Pelaut Indonesia diindikasikan pernah berada di India Selatan saat era pra-Dravidia 500 tahun sebelum Masehi. Jika dihubung-hubungkan, ketiga pendapat tersebut bisa jadi suku Kalang sebenarnya adalah orang Indonesia yang melaut hingga India, namun nasib yang membawa mereka kembali ke Nusantara menjadi budak. Pendapat ekstrim diutarakan oleh Mitsuo Nakamura 1983, seorang antropolog Jepang yang menyebut suku Kalang adalah keturunan anjing atau kera. Ini karena sebagai dari mereka yang memiliki ekor pendek. Penyebutan Kalang diidentifikasi lebih halus oleh Gerike Roda bahwa Kalang artinya di luar, masyarakat yang berada di luar kebiasaan manusia biasa. Berbagai pendapat negatif muncul tentang suku Kalang karena sejumlah perilakunya dianggap menyimpang. Namun, yang paling mendekati positif, mereka sangat ulet dan pekerja keras tanpa mengenal lelah. Akibat gunjingan kurang baik, ini suku Kalang dahulu sering menyembunyikan identitas dirinya kepada masyarakat umum. Prasasti Harinjing 804M dan Penggumulan 904M telah menyebut tentang keberadaan suku ini di masyarakat. Harinjing menyebut Tuha Kalang, kepala suku Kalang, sementara Penggumulan menyebut Pande Kalang, penebang kayu suku Kalang. Di masa Majapahit, suku Kalang atau biasa disebut Wong Kalang diberdayakan untuk membangun candi-candi besar, khususnya candi yang dianggap punya nilai spiritual tinggi. Ini karena Wong Kalang bekerja tanpa bersuara yang dianggap sebagai tanpa bisu. Bertapa tanpa mengeluarkan suara mirip orang bisu. Selain itu, lewat kemampuan khusus yang cenderung mistis, Wong Kalang mampu memindahkan batu-batu besar secara ajaib. Mereka pernah melihat mengangkat batu gunung, mengangkat pohon walau tetap dilakukan secara beramai-ramai. Meski jumlahnya tak begitu banyak, mereka yang dianggap sakti dan lebih linui dari yang lain dikumpulkan secara tersendiri. Kelompok ini kemudian dijadikan pasukan khusus urusan perang gaib alias perang klinik. Dalam penyerangan Majapahit ke Kalimantan, kelompok suku Kalang dilibatkan sepenuhnya untuk menghadapi suku Dayak yang memang cukup tangguh dalam urusan ilmu gaib. Kemenangan Majapahit atas Kalimantan tersebut membuat Empu Nala membalas jasa-jasa orang Kalang yang terlibat dengan pengangkatannya sebagai perwira-perwira khusus. Namun, perilaku yang cenderung aneh dan liar membuat Majapahit kemudian mencopot kembali jabatan-jabatan tersebut dan mengembalikan suku Kalang tetap sebagai pasukan backup saja. Mereka tetap tidak memegang komando tapi dikomandoi. Suku Kalang dianggap sulit dianggap kastanya sebagai ksatria dalam Triwangsa, Brahmana, Ksatria, Triwangsa. Tentangan paling keras dilakukan oleh kaum Brahmana karena tindak tanduk suku Kalang yang bahkan dianggap masih kalah beradab dibanding kaum Sudra. Sisa-sisa mistisannya, suku Kalang masih terasa hingga zaman mulai modern. Gubernus Raffles 1811-1816 yang punya ketertarikan mendalam terhadap seni dan kebudayaan Indonesia pernah membuat catatan tentang ritual-ritual mereka. Di antaranya, Wuku Anggara, yakni ritual yang dilaksanakan pada hari Kliwon kelima. Ritual Wuku Galingan yang dinyatakan sebagai hari suci menghentikan semua pekerjaan apapun, serta ritual Wuku Gumrek sebagai perwujudan rasa syukur. Ada juga ritual Kalang Obong, di mana mereka membakar jasad orang tua atau kerabat yang meninggal lewat perantaraan boneka kayu. Mitosnya, saat boneka tersebut dibakar, bersamaan dengan itu jenazah yang dituju ikut pula terbakar. Meski masa Hindu telah lewat dan Islam yang tak mengenal kasta berjaya di Nusantara, suku Kalang di masa Sultan Agung justru dicari keberadaannya dan dikumpulkan menjadi satu di Jawa Tengah. Mereka dibuatkan semacam camp besar dengan penjagaan ketat. Ini akhirnya memunculkan pendapat baru tentang nama Kalang. Dalam bahasa Jawa, Kalang artinya dibuatkan penghalang, lingkaran, ruang atau halaman dengan mengambil kata kerja dikalangi atau dilingkari. Untuk mengkoordinir masyarakat Kalang ditunjuk saat satu di antara mereka yang paling dihormati dan diberi pangkat Tumenggung. Lewat Tumenggung ini berbagai perintah kerja diberikan.
Tugas mereka masih sama, yakni kerja kasar layaknya budak, menebang dan mengangkut kayu pohon, batu menjadi kuli panggul, dan lain sebagainya. Selain itu, beberapa orang di antara mereka diambil kalangan bangsawan sebagai abdi dalam untuk mengerjakan tugas-tugas kasar di rumah mereka masing-masing. Kekalahan Sultan Agung terhadap Belanda membuat orang-orang Kalang berpindah dari Jawa Tengah ke Yogyakarta, tepatnya di Kota Gede. Pemerintah lokal tidak lagi terlalu memberikan perhatian khusus terhadap keturunan Kalang. Suku Kalang yang selama sekian periode dipaksa untuk bersentuhan dengan dunia umum akhirnya terbiasa. Mereka mulai melupakan ritual-ritual mistis dan bekerja layaknya manusia pada umumnya. Mereka ikut serta meluaskan pengetahuan dalam dunia bisnis karena watak dasarnya yang ulet. Di masa revolusi kemerdekaan, lagi-lagi suku Kalang jatuh menderita. Mereka menjadi sasaran-sasaran penjarahan atau perampokan massal setiap kali ada kerusuhan. Sama dengan yang dialami suku Tionghoa. Saat ibu kota pindah ke Jogja, Sultan HB juga meminta golongan suku Kalang menyumbang dana besar bagi perjuangan Republik. Kini suku Kalang tak sehebat dulu. Sekarang mereka mudah ditemui. Surat kabar Suara Merdeka Jawa Tengah di tahun 2008 pernah menurunkan liputan bagaimana suku Kalang hidup di Kendal, Jawa Tengah. Meski tak lagi punya daya linui dan kebanyakan masuk Islam, mereka tetap menjalankan ritual-ritual tradisi sesuai apa yang dilakukan leluhurnya. Sepanjang peradaban Kalang, suku unik ini mewajibkan endogami alias menikah di antara kalangan sendiri. Namun zaman telah berubah, mereka telah sangat banyak melakukan kimpoi campur berkali-kali. Di hampir setiap keturunan, darah makin hari makin hilang. Demikianlah sekelumit tentang suku Kalang yang hingga saat ini. Keberadaan aslinya masih menjadi sebuah misteri yang tidak akan habis dibahas.